Dan ibu belum. Ibu yang pacik-pacik orang tua anak ibu. Nah, ibu kalau mati suami ibu punya anak gede-gede. Suami ibu mati, dia punya harta peninggalan bapaknya. Maka ibu ambil 1/8 warisan. 7/8 ibu serahkan ke wali. Siapa walinya? Kaki ayah suami ibu yang mati atau saudara laki-laki suami ibu. Dipeganglah harta itu sampai anak dewasa. Tak boleh pegang ibu kalau megang harta anak ibu. Ibu terangkan ibu itu makan harta anak yatim itu dosa besar. Nanti baca dalam An-Nisa ayat ke-3 ayat yang kedua. Baca di An-Nisa ayat yang kedua. Dosa besar itu memakan harta anak yatim karena mencampurkan harta kita dengan harta mereka. Tidak boleh itu. Tidak boleh. Ibu kalau mati suami ibu, anak ibu ketik-ketik, ibu pisah harta ibu, pisah harta anak-anak. Yang harta anak kuat serahkan di walinya. Pak atau dah ke saudara suami, iku harta almarhum untuk anak-anak. Yang bagian aku dah mati. Udah pacik lah, apa pacik sampai kadang-kadang serahkan. Bapak itu, aturan ibu. Beko ibu pacik harta anak-anak ibu. Dan ibu bagi dan ibu pisah. Anak yatim, kalau anak yatim artinya apa itu? Ibu janda muda itu. Kalau anak yatim kan ibu janda muda, kalau ada yang kecil itu. Yang namanya janda muda ibu, banyak orang menunggu janda muda. Karena ibu kan gitu tuh, kalau janda itu kan layu pak. Ibu kan lebih jauh apa sih? Ketika pas suami, ibu kan udah muda sudah. Dari BDB saya mau begitu mencandu coba nak glowing kalau ibu candu itu langsung glowing coba perawatan langsung ya. Ibu kalau sebut contoh ibu kok suami ibu yang baru kok tak lah nyuapin orang tua ibu itu dosa besar itu. Makanya mengantisipasi harap orang yatim itu dari ibu macik ke walinya. Untuk tadi itu ada dosa ini. Ya masalahnya itu tadi. Nah, dosa aku berdagang tinju orang tua habis tinju cuma ada tinju dia kan jadi gitu. Boleh lah ibu pegang hartanya. Tapi itu kalau dapat suami baru, jangan cukup-cukup suami ibu baru itu mengambil Arab dulu. Itu makanya ibu gini, ibu mati suaminya, lalu ada peninggalan suami rumah, berarti rumah itu hak ibu 1/8, hak anak ibu 7/8. Ini anak yatim ketik-ketik urusan dia, tetap ibu 1/8-nya. Ibu kalau menikah dapat suami baru, maka suami ibu tidak boleh tinggal di rumah itu. Tidak boleh tinggal. Karena ini hak anak yatim. Makan anak yatim itu, makan kau tidak menipu juga. Suami ibu lalu menggolek di rumah anak yatim itu makan anak yatim. Lu baca urusan kontrak rumah itu, bayi. Hasil kontrak itu masuk ke ratu anak ibu. Kadang apa aku menikah tidak tahu kayu makan tanggung semua. Aduh, tidak boleh. Pindah, angkat, bawa istri itu. Karena bayar rumah. Tentu orang tua yatim. Bisa jadi begitu keadaannya. Nah, kalau ibu yang memacik harta anak-anak itu, maka perintah Nabi jangan dipegang harta itu sampai dia dewasa. Nanti dimakan zakat. Bisa jadi nanti mungkin anakku setahun dua baru nyobani macam 7 balik tahun, 6 balik tahun harap toko ekor pacik inflasi itu habis ekor makan zakat tu. Supaya nak dimakan zakat dan Nabi perdagangkan supaya tetapnya bisa bertambah nilainya. Habis itu serahkan kenyang sebanyak tu.
Itu hadis tadi begitu loh. Tapi apa poin kita dari hadis tadi? Anak yatim sudah dewasa atau belum? Punya harta dia, wajib zakat. Dia tidak tahu kalau hartanya dizakatkan. Itu buktinya zakat fa'ilun. Sadar tak sadar, tahu tak tahu, maka orang yang punya harta wajib zakat. Anak-anak pun wajib zakat. Kalau sadar, anak-anak tidak wajib zakat, tidak wajib salat. Anak-anak tidak wajib puasa. Tapi kalau zakat, anak-anak pun wajib zakat. Itu hebatnya zakat. Orang gila pun wajib zakat. Siapa mereka zakatnya? Wali. Ini saja kan bisa jadinya dulu udah kilo deh. Ya kilo lah kemudian itu. Ini kayu kilo. Kan? Dan mengurus harap itu wajib memberikan zakat itu. Kenapa itu? Zakat itu wajib, sadar tak sadar, tahu tak tahu, yang penting dia punya harta keluarkan. Nah itu masalah zakat itu hebat ini. Maka kalau tidak mau zakat bisa dibunuh, bisa dikurangi. Nah itu kenapa ya pilihan katanya fa'ilun. Nah zakat ya disebut zakat karena zakat itu pensucian. Jadi orang yang berzakat dia sebenarnya hartanya tidak bersih. Jadi gini, ada satu pepatah. Bicara kalau banyak akan terselip bohong. Kalau banyak mana izin itu jadi otak. Otak itu betul. Itu kalau sifatnya kalau bicara banyak bohong terselip. Harta kalau banyak pasti terselip yang haram. Tidak beda. Makin banyak harta, makin besar potensi yang haram. Makanya dibersihkan dengan mengeluarkan yang haram-haram itu. Jadi zakat itu sebenarnya kotoran harta. Itu makanya Nabi Muhammad dan keluarga dilarang memakan zakat. Ya. Zakat kata Nabi tidak halal untuk saya dan keluarga saya. Karena Nabi itu tidak boleh makan zakat. Kenapa? Nanti baca di surat Al-Mu'minun ayat 51. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu shalihan. 51 59 Al-Mu'minun 51. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat. 51 ya? 51. Ayat. Kenapa Nabi tidak boleh memakan zakat? Karena makanan Nabi thayyibat. At-thayyibat. At-thayyibat itu yang pasti bersihnya, yang pasti baiknya namanya. Jadi Nabi itu bukan yang halal. Kalau yang halal itu untuk kita. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, itu doa manusia biasa. Kalau Nabi makanan beliau itu bukan thayyibat, bukan halal, at-thayyibat. At-thayyibat ini namanya makrifah. Baiknya benar-benar sudah pasti. Zakat halal. Zakat itu halal. Cuma tidak at-thayyibat. Kenapa tidak at-thayyibat zakat? Karena zakat kotoran harta. Itu makanya perlu menerima zakat itu tidak dilarang, tapi menghindarlah dari menerima zakat. Karena zakat itu daki-daki harta. Daki harta itu. Itu maka disebut zakat pensucian harta. Memang tidak dilarang menerima zakat. Makanya Nabi tidak boleh makan zakat. Nabi terima sedekah. Nabi terima hadiah. Tapi zakat Nabi tidak terima. Bukan haram, tidak at-thayyibat. Karena Nabi itu wa'malu shalihan, amalnya di puncak mutu kualitas. Dan amal yang berkualitas ditentukan makanan yang berkualitas.
Itu makanya di Al-Qur'an masa tadi, setelah Nabi disuruh makan yang baik, kulu minat thayyibat wa'malu shalihan. Beramal saleh. Ya. Beramal saleh. Itu artinya amal saleh itu ditentukan oleh kualitas makanan. Jangan sampai anggap sepele makan itu. Makan yang kita makan itu bapak lalu amal itu kualitas amal itu dipengaruhi makan itu. Makanya ibu kalau balik sehati balik selangkah apa ibadah, resu makan, salah makan. Waktu ibu cium pandangan ceramah lalu, siapa yang ceramah orang lalu, resu makan tuh, salah makan. Kadang kalau makan itu, makanya kadang apa tadi apa? Kulu minat thayyibat, baru wa'malu shalihan. Kalau ingin amal saleh, makannya baik-baik dulu. Pengaruh tuh. Kenapa bulan Ramadan itu ibadah apa baik? Meningkat ibadah. Oh hati-hati makan Ramadan itu. Itu kok ibadah meningkat. Jadi buat agak remeh makan itu tuh. Kalau Nabi larang kita makan dari piringnya orang Yahudi dan Nasrani. Boleh jadi di situ tadi mungkin babi atau apa taruh di sana, atau mungkin minuman di gelasnya ada khamar tadi, walaupun sudah dicuci. Tapi untuk menjaga ibadahku pengaruh makanan. Bako nak boleh makan singo, makan harimau, makan singo. Pak aku anak buahnya banyak. Kalau singo itu begini. Itu nak boleh makan singo, banyak anak buahnya. Jadi pun tanggung. Tapi dah itu rasanya pokok lah. Singo, kodo, ganas, buas. Ya. Kalau makan buas, awak buas betiknya. Bapak ngawur kepada itu. Itu aku disuruh pakai yang jinak-jinak, kabau jinak, kambing jinak, ya dah ayam jinak. Bapak yang jinak suruh makan supaya jinak lah, Pak. Jinak ni. Itu pun ibu kalau makan daging apa kok? Yang daging itu melawannya tu. Pokoknya apa kalau daging banyak tu mambung-mambung siapa? Apa tu supaya lunak ni lagi jawaban berkabung. Ya supaya apa lunak? Jawaban berkabung saya biru. Aku kamu mau jawaban begini. Mana yo-yo. Dah mampu-mampu kan? Tu makan orang suruh, tak boleh makan yang daging dulu. Mau darah tak boleh lah. Karena tu mempengaruhi aku syahwat awak. Ibadah awak turun dia. Kalau syahwat naik, ibadah turun. Aku makanya tak boleh makan singo, tak boleh makan harimau. Itu mempengaruhi ke ibadah. Ya tak boleh haram, makanya makan dia buas. Aku makanya kawan-kawan sebagai jamaah tabligh itu nak mau makan lele. Lele itu ibu, lu makan bangkai, kotoran tu kan dulu tu, miti ditapik-tapik bumbu. Ini halal, cuma tak terlibat. Tu aku ibu, aku tak melarang makan lele, aku jadi cerita lele haram kan? Kenapa nak jadi lele? Kamu boleh lele. Cuma lele itu tak terlibat, makanya ibu yang kalau menjual lele itu, usahakanlah lele itu dikarantina di air bersih dulu 40 hari. Itu caranya. Di lele itu jangan dari penangkaran itu langsung dimasak. Dia makan bangkai, makan kotoran yang najis. Itu ketujuhnya. Apalagi tinggal di septic tank itu ketujuhnya. Iya. Itu makanya orang tak mau makan lele, tak terlibat. Itu halal itu, halal. Ya. Nah, di samping lele itu ibu, lebih buas dari singo. Singo, sakada singo, tak pernah makan anak singo ibu. Kalau lele ibu, itu makan lele.
Dan percaya ada lele badak, masuk lele kete-kete api ini. Kalau lele itu kanibal, nyo makan kawan. Jadi itu kalau makan lele, itu makan kawan dia. Jadi kalau ibu suka makan kawan, itu lele yang punya. Kan ada kawan suka makan kawan kan? Itu lah itu. Teman makan teman kan? Aku lele punya. Jadi itu makanya makan itu berpengaruh ke ibadah itu. Itu alasannya Nabi dari makanya at-thayyibat. Yang pasti baik itu kenapa Nabi tidak terima zakat. Nabi tidak makan zakat. Saya tidak mengharamkan zakat. Silakan zakat itu halal. Cuma tak thayyibat karena dia zakat. Zakat itu pembersih harta. Berarti dia daki-dakinya tuh yang kita konsumsi. Ya kan? Tapi zakat silakan, kalau terimalah. Cuma itu tak thayyibat. Itu alasannya Nabi tidak memakan zakat. Gitu. Nah itu kenapa zakat disebut zakat karena dia bersuci harta. Makanya zakat itu bego. Tapi ada mana itu ya? Liz zakati fa'ilun. Harusnya fa'iluna liz zakat. Harusnya begitu dong. Harusnya fa'ilun mereka membayarkan zakat. Tapi dalam kalimatnya untuk zakat mereka membayarkan. Jadi fa'ilunnya belakangan, zakatnya ke depan. Maka boleh dulu. Alasannya yang penting zakatnya keluarkan. Bahwa dia suka, dia rela, dia sengaja, tidak penting. Zakatnya yang penting itu maka didahulukan. Karena dalam kaidah bahasa apa yang didahulukan itu menunjukkan itu yang penting. Makanya tidak penting dulu dalam bukan ikhlas sama zakat tidak salah masalah ini orang ikhlas nanti masuk. Nah itu kenapa ada amin dalam zakat, petugas penarik. Kalau ditarik, kalau dimasuk. Karena harap tuh upaya orang mengaduannya di pokoknya apa kata Allazi jama'a ma'atahu wa'adan. Sifat manusia, karakter manusia menghimpun, menghimpun gitu. Kalau ada pun wa tuhibbunal mala hubban jamma. Mereka mencintai harta dengan cinta yang tak masuk akal. Begitu manusia begitu. Wa innahu li hubbil khairi la syadid. Sungguh mereka cinta dengan harta itu tidak bisa digambarkan. Memang begitulah sifat manusia. Kalau jual harap itu dia pilih uang, dia memang cinta luar biasa. Ada sebagian ibu-ibu tiap bulan baru pergi ke ATM memang cari saldo saja. Tidak pernah menarik. Saldo kalau tambah saldo itu sangat dibilang ini. Ya, kayak kita punya jamaah malu ada. Maka pasal lain. Pondok itu pasal ada kabar. Kalau ada makanya az-zakah itu dulu. Fa'ilun kemudian bukan fa'iluna liz-zakah. Harusnya begitu secara redaksional. Tapi diputarlah redaksinya. Zakatnya penting. Ya, mereka mau mengerjakan secara sengaja tidak bahasa apa. Mau ikhlas mau tidak urusan. Itu hak orang. Ya itu milik orang tuh. Nah, keluarkan. Nah itu. Lalu yang di mana itu ya sampai itu. Wallazina hum li furujihim hafizun. Mereka orang-orang yang menjaga farad mereka. Jadi surga itu memang Bapak Ibu ya terkait dengan kemampuan menjaga farad. Neraka itu kata Nabi sebab masuk neraka kedua al-farad, mulut dan kemaluan. Maka orang yang menjaga faradnya surga. Dulu Nabi Adam Bapak Ibu kenapa diusir dari surga? Kenapa Nabi Adam diusir dari surga? Karena makan buah kuldi kan? Buah kuldi itu apa? Ya soal menjaga farad kemaluan. Jadi buah pohon kuldi itu maksudnya ya, menjaga farad. Tapi Nabi Adam tidak mampu, maka diusir. Itu makanya setan datang. Coba baca Al-A'raf ayat 17. Ya, Al-A'raf 17. Apa kata setan?
Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Saya akan datangi manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Kata setan begitu, 4 jalan setan. Nomor 1 itu di depan. Hebatnya, itu di salah Arab tadi. Belakang, bahasa Arabnya khalfun, benar. Belakang itu khalfun, benar. Kanan, aiman, ya betul. Yamin, kanan. Kiri, syama'il, benar. Shimal, jamaknya syama'il. Jadi pilihan katanya benar. Belakang khalfihim, benar. Kanan aimanihim, benar. Kiri syama'ilihim, benar. Tetapi di depan, apa masalahnya di depan ibu aku? Amam. Lawan khalfani amam. Itu makanya imam di depan. Di depan bahasa Arabnya amama. Tapi setan tidak mengatakan amama. Nah, kata setan, saya akan datang dari depan. Depan itu bahasa Arabnya baina aydihim, di antara 2 tangan mereka. Ingat, depan itu amam. Tapi setan bersumpah, saya akan datangi manusia dari depan. Kata depan dan amam, antara 2 tangan mereka. Itu bahasa setan, itu bahasa majas. Apa 2 tangan itu maksudnya? Ya di depan, kita tahu di depan. Tapi ibu bapak kalau berdiri, julurkan tangannya. Apa yang ada di antara 2 tangan kita? Kemaluan kita. Itu di antara 2 tangan kita. Setan sudah kasih isyarat. Pintu gerbangnya itu Farad. Kemana? Gerbang. Itu kenapa ibu saya sering wanti-wanti, ibu anak itu jangan ada nikah. Ya, kalau yang pacaran, tanya saya selalu. Apalagi kamu nikah kan? Ibu bayangkan anak kandidat jawab saja SMA, jangan main kamari, belum lagi yang ada buku. Baik kuliahnya ke luar kota, kos, masa Allah, pulang malam, lagi aman nikah kan? Ini lu keracu sebenarnya suami murid, aki pelanconnya. Ya. Bapak pilih jadi teman. Lebih baik, karena di gerbang setan di situ. Saya kawan ini, baru saya kuliah satu angkatan. Dia semester 5, kami semester 5. Dia jatuh cinta dengan adik kelas semester 3. Tapi dia itu tidak mau pacaran. Dan dia sampaikan ke yang perempuan, mau tak menikah? Dia datang ke apa? Hanya berani dia datang, dia orang sisi selatan. Datangnya kapal. Semester 5. Mari. Ambo ka malamar anak. Ambo izinkan aku menikah dengan anak. Tanya dia apa? Terus itu. Akhirnya jawab. Ambo kuliah apa? Semester 5. Kuliah baru. Itu dua lagi anak dia belanja coba. Tiga belanja apa pagi saya nak pikir bulan. Ini betul. Belanja apa pagi je bulan. Belanja apa dah kira 40 bulan. Beko kami kita semua di Padang kami satu belanja untuk. Tamatkan dia apa produksi. Nikah kan? Tinggal serumah, tak ada huru hara, tak ada kain kamari bermaksiat di kamar seperti boleh. Tambah normal. Kita jadi guru jadi guru sekolah. Tak bersih hidup begitu. Itu gerbang setan tu menimpai aidihim. Setan akan kasih isyarat. Jadi bapak sepele kalau ibu kau apa pun aman. Tak masalah. Ya kan? Agak dia bayar. Kayak mundur-mundur. Itu saya yang menyelamatkan mereka. Itu awak tak? Ya.
Aku anak gaji gue ikut kuliah. Aku bagi tahu sedang mulai berangkat kuliah. Aku bagi tahu. Tahu kau sopo ikan kucing lapor. Kamu nikah kan? Kuliah aku jamin sampai selesai. Udah kerajaan suaminya bagi lanjut. Tapi jadi itu. Kini itu juga jadi udah percaya. Bajaran itu. Bajaran itu malam minggu dia. Malam minggu gue waduh mulai dari tahap yang laut pandai mani itu daun pondok sampai kayu mau mani baik pas itu kafe kubak cendawan di musim hujan. Aku minggu subuh pergi ke pasar kadang ceramah lalu di kantor itu sampai subuh kafe kubau rame itu. Saya duduk di kafe ini dengan gulung dengan rancak dari kaki campur. Dah bagi gigi kafe itu. Ibu main ke kafe saja. Ini kafe itu dia rancak bagi pun parfum. Aneh ke pengajian pada terasot, bawa resep, angin, sekian batu, ada, ya kan selimut wala asli. Itu yang dulu di kafe itu tidak suami istri, itu jamin suami istri itu. Tak suami istri. Saya tanggung jawab itu. Tanggung jawab pertama Pak Wali Kota. Pak Wali Kota, Wakil Wali Kota, Kepala DPRD, Wali Kota kira-kira. Ini tukang kumando kan? Tukang kumando ditanya ke balaknya di sini. Nah jadi aku tahu itu kerajaan orang mengapa dia ada. Makanya Wali Kota, Wakil Wali Kota, DPRD duduklah. Wait perda. Kafe duduk jam balik malam, tidak duduk masuk, tapi di situ selesai. Karena siapa yang akan menjaga farad anak-anak awak sendiri. Kedua gerbang setan. Makanya surga Firdaus itu syaratnya menjaga farad. Kalau bapak ibu aman, tidak ada masalah itu. Tapi yang muda-muda, mereka akan mampu menjaga farad mereka. Kalau tidak ada yang bisa kita lakukan untuk mereka itu celaka banyak. Karena mereka di puncak pertumbuhan hormon. Kadang ada ibu-ibu yang anak kadinya ngejauhi jonda, jonto jam 10 jam 8 malam sudah semuanya bisa. Ngebok dua anak kadi itu, tidak suami istri. Ibu ke dada. Dah. Hati ya, ada hati-hati selesai itu. Ada cerita selesai ya. Timun kemudian berakhir. Selesai itu timun jangan cabai timun. Ya begitulah. Sama kau juga anak-anak gadis itu wanti-wanti. Nyo menjaga ibu perempuan. Kalau ibu nggak menjaga, perempuan nggak menjaga. Laki-laki itu terjaga sulang saja. Maka jaga perempuan dulu. Yang pokok. Karena itu syarat itu di furujihin hafizun. Mereka benar-benar menjaga. Coba perhatikan ya relasinya soal menjaga faradnya. Coba bandingkan dengan surat Al-Mu'minun ayat 9 dengan ini. Berikan ayat 7. Soal farad. Farad ayat 7. Salat ayat 9. Ya. Ketika menjaga salat wallazina hum ala salawatihim yuhafizun ya. Ingat, yuhafizun. Kalau farad itu bukan yuhafizun, hafizun. Beda. Yuhafizun itu kata kerja yang sifatnya temporal. Kalau hafizun kata sifat yang sifatnya unlimited. Itu artinya menjaga farad lebih serius daripada menjaga salat. Itu bahasanya. Menjaga farad ini lebih serius dari menjaga salat. Ibu bapak menjaga farad anak lebih serius daripada menjaga salat mereka. Iya. Atau makanya menjaga farad hafizun kata sifat. Menjaga salat yuhafizun kata kerja. Karena lebih tinggi, lebih keras, lebih serius usaha kita menjaga farad anak-anak keluarga kita.
ketimbang menjaga salat mereka. Menjaga salat ya perlu, tapi menjaga salat lebih hebat lagi. Ya, karena itu neraka. Nah, kalau bisa lah menjaga farad, surga Firdaus. Gitu. Ya. Nah, itu makanya menjaga farad itu karena sifat hafizun dan yang mudah paling berat. Apalagi dengan zaman kini dengan HP, dengan akses informasi yang tanpa batas, orang bisa searching apa saja. Bahkan anak-anak di SD sudah mengetahui apa yang tadi kami orang di masa lalu di usianya. Kini anak-anak kini SMP itu masalah gaya pacaran mereka dahsyat. Bahkan SMP itu udah mama papa nah, suami istri itu jadi, aduh, ibu belum mandap juga jonda, kadang mandu, foto mandu kalau sama-sama di keluarga itu mandu. Honda ibu motor itu lari dulu, pacingnya berarti. Berarti ada saya. Loba nada pacing. Kalau lari Honda kelamin. Kalau dulu utang mereka di Bukit Lampung, tidak ada malu dia. Ini naik ke Bukit nampak benar-benar malu loh. Tidak ada malunya. Begitulah sulitnya menjaga farad. Terus serius masalahnya. Atau waktu hafizun bukan hafizun. Atau kayak begitu orang wati-wati gitu. Anak-anak ganti tolong jauh. Wati-wati gitu. Apalagi yang pindah ke Jakarta, yang pindah ke Jogja, yang pindah ke Lombok, yang ibu tidak ada di situ. Yang bisa bilang ke pulang besok kapai usia kapai dan ibu kan dengan ketantu itu. Wati saja. Cuma jadi kalau kau sopo dicocok kau ke kamar saya menikah lagi. Bela apa lagi berlanjut. Karena tidak sederhana di masalah itu. Ya. Nah, itu makanya dulu orang dulu itu masuk siswa udah ada sekolah ya. Kalau lahir nikah deh. Ya dulu. Dulu mau bebali nikah deh, di gua dia nikah deh, mau 10 kan nikah deh kalau lahir. Kan kalau lahir sudah. Laki-laki begitu pula. Itu waktu dulu orang bisa bebali anak, bisa bebali anak. Karena menikah betul. Kalau menikah mau 3 wali itu kan bisa sawali anak. Kalau itu kan menikah mau 3 limu, kok 2 tapi anak. Jadi menikah capek kok ancamnya pertama dosa dan duit. Ya kan, kedua keturunan banyak. Ibu melahirkan di masa kuat. Nah, cuma kini kan dari dilarang menikah capek. Bagus menikah capek itu. Minimal menutup pintu dosa terbesar. Karena setan mengatakan dari antara tangannya saya datang. Itu gerbang setan. Nah begitu. Jawab soal ini bukan? Itu pertanyaan dulu. Silakan ini. Waalaikumsalam. Ya. Jadi, dia bilang kalau kita makan jengkol atau durian atau petai, nanti kita tidak dapat melihat wajah Allah katanya. Apakah itu benar, Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya jawab dulu ya. Nah, yang pertama yang saya bertanya itu Nabi tidak pernah mengatakan jengkol petai yang makanya tidak boleh wajah Allah, tidak ada hadisnya. Cuma ada hadisnya Nabi ketika hijrah ke Madinah, sebelum rumah Nabi siap 3 hari, Nabi bermalam di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub ini sahabat dari kalangan Ansar, makanya Al-Ansari namanya Abu Ayyub. Selama di rumah Abu Ayyub itu Abu Ayyub jauh Nabi kasih makan, kasih minum, tempat tidur Nabi itu di bagian atas. Di bagian bawah, bagian atasnya dia.
Abu Ayyub dengan istrinya. Nah, satu kali dikasihlah makan bawang, yang itu ada bawangnya, dimasakkan Abu Ayyub. Nabi tidak menyentuh makanan. Sedih Abu Ayyub, kenapa kau tak makan ya Rasulullah? Kalian makanlah, tapi saya tidak memakan bawang. Nabi tinggalkan makan bawang. Makanya ada hadis Nabi, man akala basalan aw sauman, siapa yang makan bawang merah dan bawang putih, falyaqtazil masjidana, jangan datang ke masjid, falyaqut bi baitihi, di rumah saja. Kenapa bawang? Bawang itu bau tidak sedap. Maka itu dikategorikan makanan yang makruh namanya. Maka Nabi tidak makan bawang karena tidak thayyiban. Halal bawang itu, cuma dia tidak thayyiban karena aromanya tidak sedap. Itu kalau banyak makan bawang kacang itu bau. Bau. Karena bawang lain pada daging. Nah kalau orang makan bawang, kalau wajah dia pakai, makanya ibu yang makan jari makan pakai, jangan saja dulu, gosok dulu. Bukan dilarang, cuman itu tidak disukai Nabi, makruh namanya. Makruh itu arti sederhananya, kalau ditinggalkan Allah mencintai kita, itu makruh namanya. Karena lawan makruh itu sayang, makruh itu benci itu ingin. Kalau kita makan Allah benci. Kalau tidak dimakan Allah sayang, itu makruh namanya. Tapi tidak haram, tidak dosa orang. Cuma Allah tidak suka sekawatnya. Bahkan dia datang ke rumah Allah. Yang makan bawang merah, bawang putih, dan dia datang ke rumah Allah. Kalau Allah tidak suka Allah, boleh makan bawang, boleh makan jari. Aku dulu ketika kalau di rumah tangga itu, aku suka makan jari. Dari kampung makan jari itu favorit. Saja menikah, rumah aku tak suku jadi yang ikut pulang ke jadi aku cakap kencang sama dia. Cakap kencang. Kalau makan jadi itu pertama kamar mandi kalau gitu. Ya, ratu bau namo. Apa kita itu memang tidak thayyiban, tapi tidak haram. Nah kalau dikatakan tidak boleh baca Allah, tidak ada dalilnya. Yang ada yang makan yang aroma dan sedap, jangan datang ke masjid. Itu ada di sini. Nanti jangan mendekat ke rumah Allah, karena Allah sudah suka. Itu makanya ibu terutama subuh itu dia gosokkan ini. Baik Mas Haji. Kadang ibu bukan amal sebagai hobi makan jari. Malam makan jari, makan pakai. Pagi tidak bawa gosok ini. Mas Haji kakak kaki. Ibu Mas Haji apa ini lagi. Ini kan tak sesuai kepada kiprah yang mampu di situ. Kadang sulit tasbih itu kancang nih. Atau yang ibu bangunnya dong, gosok. Tapi tidak ada dalilnya kalau yang makan jari, makan patai tidak melihat Allah. Orang-orang tidak melihat Allah itu ada dalam hadis. Ada banyak orang-orang dan bahkan tidak melihat Allah. Ya di antaranya yang Sayyidun Zani, orang tua yang berzina. Tidak melihat Allah. Ya Sultan Jahil, ya pemimpin-pemimpin yang mencurangi rakyatnya, dia melihat Allah. Ya, lalu siapa lagi? Fakirun mutakabir, orang miskin sombong. Miskin sombong kan pengana, miskin sombong. Orang kaya sombong, kalau saya sombong kaya. Orang miskin, dan sombonglah, kan sombong. Atau Allah kaya, ya. Termasuk ya laki-laki yang mendatangi istrinya dari kubur. Ada beberapa, tapi tidak masuk itu. Yang makan bawang, yang makan jari, yang tidak masuk. Yang ada hadis itu tadi. Karena tidak thayyiban. Tapi lele tadi bukan haram. Tidak thayyiban. Karena dia makannya tidak baik. Karena begini bu, semua hewan yang hidup di air itu harus dimakan. Semua. Kalau buaya tidak, dia harus hidup di alam. Kalau kata, bodoh tidak hidup di alam. Ya tak? Nah, tapi yang hidup di air, maka kepitiam itu boleh dimakan. Karena kepitiam hidup di air. Kepitiam itu kan bisa hidup di darat kan?
Dia bukan bisa hidup di darat lama itu. Kepiting itu kenapa bisa lama bertahan di darat? Ada cangkang itu. Di cangkang itu ada air. Selama ada air di cangkang, dia bisa hidup. Kalau tidak ada air di cangkangnya, mati hidup. Itu makanya Tuan Crab kalau datang ke rumah Sandy, kan itu datang Tuan Crab, SpongeBob, Patrick. Kalau datang ke rumah Sandy, dia bakal foto air kan? Dia suku itu air kan? Nah, kan itu makhluk air, crab, kepiting. Nah, dia boleh makan. Ya, penyu boleh dimakan. Sebagai mengatakan makhluk, karena dia hidup di air itu penyu. Ya, yang hidup di dua alam tidak boleh, seperti kata ada hadisnya tidak boleh. Bahkan ada sahabat bertanya, Rasulullah, bagaimana kalau kami menjadikan kata sebagai obat? Sahabat bertanya, bagaimana kalau kami menjadikan kata sebagai obat? Ini obat nih, kata Nabi jangan. Hingga jadi obat pun kata, karena dia hidup di dua alam. Kata tak boleh. Nah, buaya juga begitu. Karena buaya itu bukan kotor. Buaya ini kata orang tuh, dia tidak punya pembuangan. Jadi buaya itu makan bangkai itu, mau sepuluh makan bangkai. Karena kotornya kemudian tadi entah. Jadi buaya itu tidak habis. Dia makan yang busuk-busuk, lalu nanti dia keluar lewat mulutnya juga. Coba aku amuk buaya itu kancang. Coba aku ada kawan aku amuknya kancang, amuk buaya. Ada banyak. Makanya buaya itu kalau gaib kan pergi gileng dan lalu berburu leng. Dia tak kelaparan. Kenapa? Dia tunggu mengamuk si buaya itu mengamuknya. Masuk langau tu tambah banyak. Itu ngamuknya kancang. Ada betul. Baru muncul. Buaya itu cari makan. Kalau dah aduk dia cari makan itu buaya. Dan burung dia mengamuk saja. Apa kau tipu langau banyak? Dia makan. Allah yang mirip makan di dalam langau banyak. Karena buaya itu kotor. Kalau kau tidak jangan makan buaya. Tapi semua yang hidup di laut, di air, makan. Nah, lele termasuk yang di air. Cuma lele itu tadi dia tidak at-thayyibat. Ya kan? Karena makan itu berpengaruh ke amal kita tadi. Nah, itu alasannya Nabi tadi tidak menerima zakat. Gitu. Karena zakat itu bukan halal, cuma tidak at-thayyibat. Ya. Makanya ibu bapak ini kalau bisa kita menghindar menerima zakat itu menghindar. Bukan haram. Ya. Jadi kalau mau terima tidak apa-apa. Tapi kalau masih bisa menghindar, menghindar. Karena itu kotoran harta orang tuh. Kayak itu zakat begitu. Gitu. Nah, silakan ibu tadi. Terima kasih Ustaz. Pertanyaannya mengenai harta anak yatim Ustaz. Masalah ini terjadi di Minang, Jakarta, Sumatera Barat. Jika seorang bapak meninggal dan memiliki harta, seperti contoh rumah tadi, dia punya anak yang masih belum balik, beberapa orang, ada perempuan dan laki-laki. Nah, kalau dia si ibunya menikah lagi, tentu ini banyak permasalahan, ya kan? Karena kata Ustaz tadi, si ibu bila menikah dia harus pindah dari rumah itu, mengikut suami yang baru, kan gitu. Nah, bagaimana dengan si anak? Siapa yang mendidiknya? Terus yang pertama. Yang kedua, kalau harta di Minang ini biasanya turun ke anak perempuan, apalagi rumah. Nah, jika dibagi harta tadi 1/8 untuk ibu, 7/8 untuk anak, bagaimana kejadian anak-anak ini? Walaupun diserahkan ke waris dari bapaknya yang laki-laki, ini nauzubillah, kita di Minang jarang terjadi. Nah, bagaimana pendapat Ustaz dalam hal ini untuk anak yatim tadi? Terima kasih. Jadi kita bicara aturan dulu ya, aturan agama ya. Bila seorang perempuan meninggal suaminya, dia punya anak-anak yang belum balik, terus kembali udah tidak ada urusan lagi dengan anaknya, tinggal bagi saja harta bapaknya, bawalah. Ini anaknya belum balik, maka dia punya anak yatim namanya itu. Maka ibu yang mati suami tadi itu tinggal di rumah suaminya itu 4 bulan 10 hari sampai iddahnya habis. Begitu 4 bulan 10 hari iddahnya habis, dia dijemput kembali oleh bapaknya atau saudara laki-lakinya atau walinya.
ibu ambil lagi. Kan ibu ada lagi kasih belanja ibu. Mati suami ibu. Ibu dulu milik suami, milik ayah. Setelah menikah milik suami. Mati suami ibu, ibu milik ayah lagi. Maka ibu dijemput oleh suami, oleh ayah ibu. Kalau tidak ada ayah ibu, saudara laki-laki ibu, untuk dinikahkan kembali dengan laki-laki baru. Nah setelah menikah, anaknya tinggal. Cuma kok yakin namanya sendirianlah anaknya. Anaknya tidak boleh ikut ibunya. Kenapa? Karena anak tidak ada urusan dengan ibu. Ibu punya urusan dengan suaminya yang baru saja. Tidak ada urusan dengan anaknya. Makanya ibu kalau menikah dengan suami ibu lebih suruh, lebih sibuk mengurus anak ketimbang suami yang baru, ibu berdosa. Karena urusan ibu ada anak, kalau urusan ibu suami ibu. Milik ibu miliknya. Itu aturan. Aturan itu. Ada ibu-ibu kok menikahnya lebih sibuk dengan anak ketimbang suami. Berdosa ibu itu. Saya kalau menikah dengan janda, dia punya anak. Anaknya bukan urusan saya, bukan urusan istri saya. Saya bisa bawa istri saya kemana saja tanpa diganggu hidup saya dan istri saya. Lalu anaknya ada istri saya, bukan anak istri saya, anak suaminya yang mati. Nah siapa yang udah merawat? Wali, cuma kok wali namanya wali. Siapa walinya? Bapak dari almarhum atau saudara dari almarhum. Itu aturan. Itu makanya wali anak yatim namanya, itu yang mengurus lain. Karena yang punya tanaman, yang punya benih. Abo punya benih, anak-anak abo, maka bin abo, mati abo, benih apa abo, benih apa abo ya benih abo cie, atau benih saudara abo sama aja benih abo. Itu maka abo tidak boleh menikah dengan anak saudara abo, kalau benihnya sama aja abo. Aturan begitu. Makanya ibu kalau menikah dengan suami yang baru, ibu kalau dibawanya ke kamari, anak ibu tidak boleh ikut dan risiko nikah. Anak ibu walinya ngurus. Cuma masalahnya begini, laki-laki di Minang itu banyak tidak mengerti. Mati adiknya, kakaknya, jangan kami urus anak itu deh, mencari saya. Harusnya ibu kalau saya mati adik saya, anak dia itu saya ambil itu, karena anak saya. Saya tanya istrinya tuh, istri adik saya itu, kok tidak tahu lagi Pak, anak saya kau jamu, apa ada jamu sedang perlu kau menikahi, ada, alhamdulillah, apa lanjut sebulan, abu, jamin berlanjut anak adik abu sampai dewasa itu, awam wali, itu makanya ibu kalau mati saudara suami ibu yang laki-laki itu punya anak yatim. Ibu, tuh orang inginkan suami ibu punya tanggung jawabnya. Dah, tuh anaknya, tuh anak adik, tuh anak udara. Waktu lagi dia berlanjut, dah usul dah itu. Kadang kalau ibu-ibu kok, apa-apa lagi berlanjut karena adiknya sebulan, ibu pun dah elok deh. Dengan sambung selumpur, yang elok, ibu ngambuk. Anak udah lagi berlanjut, ada ya. Aku aduh, sekecil tu, aduh, ibu-ibu cidu apa tapi isi cidu buka saja Pak. Dalam seberapa kurang apa ada? Iya. Ya makanya ibu belajar lah kamu tu, ya kan? Kadang ada ibu suaminya mau berbakti ke ayah ibunya, lagi berlanjut, ibu tu ibu yang penting hak ibu penuh. Hak ibu penuh dari suami ibu sudah. Kalau kami ibu, ada ayah, ada ibu, ada saudara perempuan, ada saudara laki-laki, ada anak saudara laki-laki, itu kami tanggung jawab satu. Itu kok kami dapat warisan itu 2 kali laki, 2 kali lebih perempuan. Jadi lama-lama ini kami menunaikan kewajiban kami. Sering saya katakan, maka ibu-ibu kok jangan monopoli gampang. Jangan diambil satunya ada ibu ambil, kamu ibu ambil satu. Sehingga apa minta bagi minyak sedikit lagi. Nah, aku contoh. Balik. Ya. Karena urusan kami ini ibu cik. Karena ibu contoh. Apa harus paham kalau anak adik apa, anak kakak apa yang meninggal, yang belum balik. Urusan apa walinya. Itu wali nama ibu. Jadi kalau ibu
mati suami ibu, anak itu sebenarnya tanggung jawab ibu. Tapi ibu pun memang tak bisa ada anaknya. Memang. Ibu pun gitu tuh. Kadang ibu pun tak sedikit ibu pun yang tak mau menikah lagi. Dia ingin merawat anaknya sampai tua. Alhamdulillah ada ibu yang begitu. Padahal kewajiban merawat anak tapi ibu walinya. Kalau ibu bisa begitu, bersedekah ibu punya anak-anak ibu. Tapi tetap harap tua anak ibu serahkan setelah dewasa. Nah, dulu ayah meninggal harap sekian aku adalah kadang-kadang ini lagi. Jadi selama amai duit dan harap toko tak boleh lagi. Tak boleh begitu. Kalau dah dewasa anak ibu serahkan harap toko itu. Bawalah diserahkan bekonya anak-anak ibu bapak seorang dan untuk amas harap toko. Alhamdulillah. Ibang. Gitu ya. Yang kedua tadi ibu. Yang kedua itu sebenarnya sudah dijawab. Kalau dia tidak menikah lagi kan aman. Oh, aman. Nah, kemudian ada pertanyaan di Minang nih Pak Ustaz. Rata-rata kan kalau laki-laki mencari wanita yang sudah ada rumahnya, biar hidupnya enak. Tidak mungkin dia cari rumah baru, menikah, kemudian bawa istri yang sudah punya anak tadi, dia tinggal, dia menikah itu, kemudian dibawa ke rumahnya. Itu jarang sekali. Tapi juga realnya di Minang. Kalau di daerah lain nggak tahu. Ya makanya gini, kalau laki-laki menikah, kan awak laki-laki itu di penumpang saja. Awak pengen menikah, kan mau baju di badan saja. Asoy. Dulu kan ada kotor itu, asoy. Kau kalau jatuh kalau rumah cantik timbal, aku gitu asoy baju dia pengen. Kan aku itu pun. Laki-laki kok kayak itu di hari itu banyak yang buruk nasi. Dari di kota oleh anak pensiun atau apa. Di kampung ada orang ke pensiun di ada orang pegawai itu. Sawah kelakang kelakang. Orang tunggu udah pernah goreng. Itu banyak di sini itu. Atau aku satu suku surau. Nah lalu di surau itu dua manusia. Ya anak bujang lalu ke rumah atau orang lain di sini rumah. Dan di kampung itu. Dan yang lalu di surau itu orangnya. Nelu berumah, nengujang-ujang berumah, soalnya rumah itu nggak bisa ada semandul rumah, madua, ada kakak polisi ada polisi madul rumah, aku disuruh lalu. Atau orang lain yang lagi dibuang ke rumah. Kalau banyak orang lain itu apa tuh dibuang ke rumah dari rumah dan aku nih mencari indah deh. Kalau boleh koneksi rumah itu, lusi dikutuk. Itu makanya perempuan banyak masuk neraka itu. Banyak melupakan kebaikan suaminya di hari itu. Iya ibu. Itu kampung masih terjadi sampai kini pun masih begitu. Karena awak dulu menikah datang ke rumahnya, menumpang rumahnya membuat tanah-tanah itu, tidak ada orang yang punya awak. Apakah kalau awak dah tua itu gampang mengusir awak? Atau makanya awak lah mati istri, awak berangkat di rumah itu dari dulu. Atau kalau menikah awak kan dibawa anak sabalai numpang rumah orang tu, mana orang? Maka anak tinggal aja keluarga di sini ada di rumah. Ngabuk tinggal anak yang keluarga di sini tetap si bapaknya tanggung jawab, kasih belanja. Makanya ibu-ibu yang menikah dengan budak yang punya anak, ibu tak bisa menguasai semua harta dia. Dia punya tanggung jawab ke anak-anaknya yang belum menikah itu. Iya, itu konsekuensi ibu menikah dengan budak itu. Budak yang punya anak. Ibu tak bisa berbahasa. Bahkan ibu ingatkan anak udah aku tanggung jawab udah yuk sama anak udah yuk. Tak banyak perempuan yang begitu ibu. Yang ada perempuan kalau menikah langsung mau menikah. Memang begitu aturannya walaupun tak akan tinggal di ibu anaknya, anak suami ibu. Tapi tetap kasih belanja ibu. Makanya anak yatim yang mati bapak, yang mati ibu itu tidak yatim. Maka tak perlu disantuni. Yang mati ibu tak perlu disantuni. Apanya duit? Dua santuni. Aku mati istri aku. Aku punya pencarian, aku punya gaji, tak ada kurang belanja anak punya. Makanya anak aku tak perlu disantuni. Padahal kasih sayang ibu saja dulunya. Kalau belanja nafkah, malu dari aku. Makanya anak yang mati ibu tak perlu disantuni. Bapaknya tanggung jawab. Yang masalah kalau mati apa? Saya bagi belanja oleh.
Ibu kalau dikawin udah enggak, apa kok yatim namanya. Cuma apa-apa tidak banyak dapat tanggung jawab lah. Kalau nikah mati istrinya, anaknya tinggal deh. Bila menikah, makanya ibu anak itu cerai hidup atau cerai mati, dia bersama bapaknya. Ya, anak itu, istri saya kalau mati, anak dengan saya. Cerai hidup pun dengan saya. Karena anak itu anak saya yang punya benih. Kayak lahannya, tak punya tanaman. Itu makanya kan betul. Dulu Ahmad Dhani menikah, apa bercerai. Anak Ahmad Dhani ke siapa? Jodani, betul itu. Anak bercerai dulu, berdekade. Jadi anak-anak, anak betul itu. Memang betul itu. Anak sama suami. Oh anak aku kalau jambu ibu, aman. Kalau anak aku di istri aku bercerai, aku jadi istri aku, anak aku jadi istri aku nikah lah. Saya bagi belajar anak aku. Tak mungkin suaminya, tak anaknya. Nyotak anak aku di suami istri yang bodoh. Istri aku tidak bisa membawa dengan sama orang urutan dosa. Tapi kalau aku anak jambu, aku menikah waktu dengan istri baru tidak ada masalah. Istri baru tanggungan aku, anak tanggungan aku. Tinggal di rumah aku lagi belajar bodoh. Aku kerja ke istri aku yang baru, anak aku, tanggungan aku, kau tanggungan aku istri aku. Tolong aku jangan anak aku. Oh, tidak aku loh, buka. Nanti baru. Kecil aku tidak aku loh, buka. Aku loh, buka. Aku pun punya kekuatan itu kalau anak tiga ayam. Nah, kita sama lagi, kan? Itu dulu ya. Jadi itu baru sampai yang kelima ya. Kelima dan tujuh saya. Nah, mudah-mudahan dapat maknanya. Lebih kurang mohon maaf pada yang kurang berkenan. Kemudian doa kafarat subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta. Ini masih ada. Ini setelah terakhir ibu satu lagi. Silakan. Terima kasih kesempatan berikan. Salah satu kita bagi bahwa di surga itu ada zakat ya. Zakat ini kan ada zakat harta. Kalau kita dalam bentuk emas kan 80 gram, 45 gram. Sekarang dalam bentuk dana cash, uang kita ada di bank itu 60 juta itu misalnya. Tapi uang itu tidak statis Pak. Kalau perlu kita ambil, nanti masuk lagi. Gimana cara zakatnya itu Pak? Apakah itu masih dihitung 1 tahun atau setiap kita dapat uang itu? Terima kasih Pak. Begini ibu, syarat zakat itu 3. 1, nisab. Nisab itu ambang batas minimal. Ada nisab. Kalau kambing sampai 10. 1 sampai 10 kan isi. Kalau jawi 30. Kalau untuk 5 untuk kambing, 10 untuk kambing. Ya, 10 untuk kambing, 20 untuk kambing, 25 untuk beruntung. Jadi untuk pun langsung untuk kambing lu 5 kambing, 10 kambing, 20 kambing, 20 kambing, ada 5 beruntung. Yang menurut kalau terlalu menurut sudah begitu. Nah, jaga zakat. Ya. Ada nisab. Kalau ame 85 gram. Kalau hasil pertanian 5 wasak. 5 wasak kok 600 kilo kalau beras bersih kurang lebih. Nah, kalau tidak mencapai itu berarti zakat. Ibu punya ame ibu 80 gram. Tak jaga kan? Tidak sampai nisab. Ibu bawa tanam padi panen, cuma panen ibu sampai 1 kilo gram bersih barangnya. Oh, tidak jaga. Nisab. Yang kedua syarat zakat itu haul. Tidak ada zakat kalau belum sampai haul katanya. Haul itu artinya harta itu menetap di tangan kita setahun. Setahun menetap. Gini, ibu Ramadan kemarin sampai 85 gram. Berarti wajib zakat itu. Ramadan itu baru sampai senisab baru tuh. Ramadan besok baru kali zakat. Kalau masih dapat 85 gram, bulan Rajab dipinjam di sana 10 gram, tinggal 75 berarti tidak wajib zakat.
di Ramadan. Kenapa? Tidak setahun mengendapnya 85 gram. Berarti yang tidak setahun dimiliki sempurna dia tidak wajib zakat. Itu kenapa bahasa zakat tadi di At-Taubah 34 ya, di At-Taubah 34 itu bahasanya allazina yaknizuna, yang menjadikan itu harta sebagai investasi, yang mengendap, yang tidak berpindah berubah berkurang, namanya yaknizun, investasi namanya. Makanya zakat itu semua yang dijadikan invest. Ibu balik tanah bebas, tanah lo dan ibu garap lo, ibu biarkan menganggur tanah itu karena zakat tiap tahun tuh ibu. Kecuali ibu garap, peladang ibu situ, petanam padi, ada kan hasil sawah itu hasil peladang itu. Tapi kalau ibu ambil saja menganggur tanah karena zakat, itu milik tanah itu tiap tahun 2,5%. Itu aturannya begitu. Yang disimpan apa punya rumah tu badi rumah itu lain rumah kedua kan zakat mah, rumah pertama dah kan zakat karena itu pakaian kebutuhan, rumah kedua kan zakat itu invest yaknizun. Dak ibu dah dapat itu kecuali apa beli rumah untuk anak kalau nikah tu beli rumah contohnya nikah ada apa dak kan zakat kalau dipakai. Jadi apa kalau beli rumah cuma kan zakat tu. Misalnya apa? Kecuali apa misalnya kerja lebih tinggi 3 hari lebih tinggi sampai hari di mana? Hari pada menyewa hotel lebih tinggi 3 hari apa di rumah situ ada kan zakat kebutuhan. Ya, atau apa kembali rumah baru, jurang rumah baru ada kan zakat. Jadi supaya udah kan zakat apa? Satu kembali rumah, jurang rumah baru. Kok berang ibu supaya udah kaya zakat ibu. Kan bapak kaya, kamu lebih bapak bapak. Supaya udah kaya zakat itu. Alasan? Enggak gitu. Bapak udah ikut bapak. Ini kekecil. Nah, yang ketiga syaratnya milik sempurna. Jadi harap toko yang memang bisa ibu pakai, pokoknya sempurna ini. Makanya ibu kalau menggade barang yang dibawa orang dibagi, itu udah betok itu. Terus udah pilih ibu punya amis 100 gram, cuma dipinjam orang 25 gram. Nah, berarti tidak wajib zakat. Jadi pinjam orang udah betok ibu. Kenapa? Tidak milih sempurna, yuk menyebagi ibu kau dapat. Kau lari itu coba. Maka syarat zakat itu 3: nisab, haul, dan milik yang sempurna. Kalau cukup syarat yang 3, wajib. Tidak cukup, tidak wajib. Pak, kalau gaji Pak gaji pegawai itu kan tidak setahun dong, ada di paling bulan Pak. Zakat itu haul, tahun, dan bulan lah. Yang sekali panen zakat itu hasil pertanian. Maka zakat profesi itu orang berdebat selalu. Kalau dikiaskan ke hasil pertanian padi, tiap panen Ustaz, berarti gaji tiap bulan bagi zakat, yo, tapi tidak 2,5% lah ibu, 10%. Karena hasil pertanian 10%, 1/10. Mau tak pegawai negeri dipotong 10% per bulan? Mau gaji ini, utang banyak. Ya kan? 2,5% tidak zakat, namanya itu sudah sesuai. Oh kami Ustaz, kalau kami tahun, tidak per bulan loh. Makanya ibu yang telah dipotong gaji kerja sedekah sekali. Kalau yang punya zakat ada aturan sama dia semuanya pada aturan. Ucapan tertentu, perbuatan tertentu dimulai dengan takbir, sudah dengan salat, itu baru syarat. Zakat begitu pula, mengeluarkan harta tertentu di waktu tertentu dalam jumlah tertentu kepada orang tertentu, hampir tertentu zakat itu. Zakat disebut zakat harta tertentu, waktu tertentu, jumlah tertentu
orang tertentu. Itu aku dah satu harapun zakat kalau hasil pertanian makanan pokok. Ibu nanam bawang, nanam kantang, lado, buah tonton, panen tak ada zakat. Zakat karena tak masuk harapun yang diwajibkan zakat. Ibu bateranak ikan, tak bangun banyak ni ikan ibu sekolah pagang ikan ibu tak wajib zakat karena ikan tak wajib lah. Tertentu, jumlahnya tertentu tu nisab, waktunya tertentu tu haul, penerimanya tertentu tu asnaf. Di luar itu tidak disebut zakat. Sedekah, silakan sedekah. Memang begitu aturan ibadah. Aku ibadah itu waktu lain ada bawa rugi saja. Begitu. Zakat profesi itu saya katakan, tidak ada kesepakatan sampai hari ini wajibnya. Yang sepakat wajib silakan bayar, dan tidak sedekah saja. Ya, karena aturannya itu yang sudah jelas. Kalau memang jelas ke emas, itu setahun baru diaudit rekeningnya. Mengendap dari rekening itu 85 gram nilainya. Orang yang sadar misalnya 2 juta, berarti 85 gram 170 juta. Ada data rekening setahun. Hari 2,5%. Tapi kan jumlah. Kalau jumlah kan kiasnya hasil pertanian dia panen 10%. Dan 2,5%. Tapi kan cukup salah juga jadi zakat. Sedekah saja. Karena itu tidak ada di masa Nabi, tidak ada contoh. Abu Bakar digaji dari Baitul Mal jadi khalifah, tidak ada zakat keluar. Umar bin Khattab digaji dari negara, tidak. Utsman digaji, tentara-tentara digaji, tidak ada zakat profesi. Deposito itu simpanan apa itu? Simpanan. Semua yang disebut simpanan wajib. Ya, semua simpanan. Jadi simpanan tak. Semua simpanan wajib. Jadi itu. Nah, begitu dulu ibu. Terakhir dulu kan. Silakan. Rumah yang ditempati tidak zakat, kendaraan yang dipakai tidak zakat. Yang rumah yang kedua, misalnya ibu balik rumah jelai, entong nilai tanah atau di rumah. Atau gini itu konsultannya. Ibu tanya ke konsultannya, kok rumah boko barang nilai itu? Kalau 2,5%. Kecuali kontrakkan, ibu punya kontrakkan, yang diwajib zakat itu hasil kontrakkannya. Setahun sampai tidak senisab. Yang kontrakkan yang tanah tidak wajib zakat, karena itu usaha. Ibu punya oto travel ratusan oto ibu, yang oto tidak wajib zakat, hasilnya zakat. Tapi kalau oto yang sifatnya investasi wajib zakat. Apalah punya oto cik, itu balik oto cik lain. Tak jadi untuk sianya lah. Yang kan oto wajib zakat. Itu simpanan. Itu sama dong sawah. Sawah wajib zakat tak? Tidak, yang wajib zakat hasil. Sama di rumah kosan begitu. Rumah kosan tidak wajib zakat, yang wajib zakat hasilnya. Travel tidak wajib zakat, mobilnya hasilnya wajib zakat. Begitu tuh. Akhirnya cara dari konsultan. Kalau aku dah tahu boleh di rumah itu. Tapi kalau cara mengelola zakatnya tahu kok. Itu 100% dari total. Nanti. Nah itu ibu ya. Ini makanya banyak mana harap rumahnya mentongnya orang. Banyak harap saya mentongnya. Ya begitu dulu Pak Ibu mudah-mudahan